Testing 1 2 3. Oke. Mahasiswa mata kuliah Teori Perancangan Hukum atau Legal Drafting, saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan saya pada hari ini. Ini masih malam di sini, saya waktu merekam. Kita perkuliahannya pagi ya. Nah, oke. Saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan saya pada hari ini. Berhubungan dengan perkuliahan kita sebelumnya, kita hari ini akan melanjutkan materi yang sudah ada. Hari ini berarti kita pertemuan kelima ya. Tidak kerasa ya? Oke. Sudah 5 pertemuan, tidak kerasa. Nah, untuk pertemuan hari ini akan agak spesial. Kenapa? Karena durasinya akan lebih panjang karena 2 pertemuan. Jadi ini ada pertemuan 5 dan ke-6. Nanti waktunya akan lebih panjang, totalnya 24 jam, sama seperti hukum keuangan dan perizinan. Nah, makanya nanti materinya juga akan lebih banyak. Seperti itu. Nah, melanjutkan kita materi yang kemarin itu terkait apa ya kemarin? Oke, langsung saya share aja ya. Nah, kemarin kan kita terakhir bahas mengenai ini ya, jenis peraturan atau teorinya kayak gimana. Nah, ini saya ambil dari teorinya Brookings, bahwa pada dasarnya itu ya, peraturan perundang-undangan itu ada yang bersifatnya dibuat negara ya, ada yang sifatnya regeling, basiking, ballot regel, material debt, sama yang bersifat tetapan atau vonis. Pengaturan itu yang umum, contohnya adalah undang-undang atau mungkin perda dan lain-lain. Ini yang paling umum ya. Nah, terus ada juga yang sifatnya penetapan atau basiking, contohnya keputusan. Terus ada juga yang sifatnya ballot regel atau peraturan kebijakan. Ini kalau dalam bahasa lainnya adalah apa namanya, fresh air mission atau diskresi. Oke. Nah, yang harus kita perhatikan dulu di sini adalah kalau pengaturan kita sudah tahu semua ya, ini merupakan hal yang paling umum dalam sistem hukum di Indonesia. Semua peraturan undang-undangan itu ya maksudnya ini regeling. Terus contohnya yang bersifat basiking ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Oke. Yang sifatnya individual, konflik, dan final. Contohnya keputusan, misalnya yang dulu ada kasus di mana dosen itu diberhentikan karena ketahuan plagiasi, itu yang mengeluarkan putusan adalah rektor. Rektor dalam hal ini bertindak sebagai pejabat tata usaha negara. Ya, dia nunjuk, kamu telah melanggar ketentuan yang ada, kamu dipecat dengan tidak hormat karena kamu melakukan pelanggaran berat, misalnya seperti itu. Mungkin yang berat kayak ini ya, yang paling berat setahu saya itu kalau dia membelot pada negara. Jadi apa? Nggak tahu kayak gimana membelot pada negara itu. Nah, seperti itu misalnya. Nah, berbeda dengan regeling, kalau misalnya basiking ini, si orang yang dikenai putusan ini tidak setuju, bisa mengajukannya ke Badan Pengadilan Tata Usaha Negara. Contohnya yang kayak kemarin itu, dosen Undip, Prof. Suteki, yang mengajukan putusan tata usaha negara yang menyangkut beliau ke Badan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kasusnya bisa kalian cek, menarik itu kalau dibahas. Nah, next, itu ya kalau basiking itu regeling ini. Ballot regel itu adalah peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini contohnya kayak gimana sih? Ya apa? Kayak diskresi-diskresi ya. Kalau kalian masih belum mudeng diskresi kayak gimana, itu pada dasarnya ini seperti ini. Ada sebuah peraturan yang secara tidak spesifik mengatur hal tadi, hal ini. Nah, terus karena tidak diatur atau mungkin tidak diatur secara spesifik, maka dianggap boleh seperti itu. Misalnya ada aturannya bahwa seorang pegawai wajib masuk kantor 5 hari 6 jam. 5 hari totalnya 5 kali 6 berapa berarti? 30 jam misalnya ya. Jadi dia wajib kerja 30 jam selama 5 hari. Nah, tapi nggak ada ketentuannya. Gimana nih? Apa nggak ada ketentuannya?
bisa dilakukan ini diskresi. Misalnya, dia udah kerja ngelembur, nyiapin mungkin dokumen yang banyak sampai 2 hari menginap di kantor. Nah, itu bisa dilakukan sebuah diskresi. Siapa yang berhak mengeluarkan diskresi? Ya, pejabat di atasnya. Oke, misalnya apa namanya, ini peraturan yang mengeluarkan rektor. Terus kemudian ini ada pegawai nih, dia udah 2 hari kerja nggak barbar. Terus kemudian dia apa kecapean, terus karena si kepalanya mungkin kaprodinya misalnya melihat, oh dia kecapean nih, harus diistirahatkan, silakan istirahat. Kamu sudah memenuhi, kamu udah lembur 2 hari, kamu sudah melebihi dalam seminggu 30 jam misalnya, kamu udah 48 jam, silakan istirahat karena kamu udah di kantor selama itu. Itu diskresi. Ini merupakan contoh sederhana. Contoh yang lainnya lagi juga banyak yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk yang balance ratio ini saya yakin kalian akan banyak mendapati ketika kalian sudah bekerja nanti. Nggak cuma di bidang pendidikan. Oke? Makanya kalian harus tahu, ini nggak cuma pengetahuan bagi seorang legal drafter, tapi juga pengetahuan umum bagi seorang anak hukum. Next, material debt. Material debt ini merupakan perbuatan hukum perdata pemerintah. Apa sih itu? Nah, jadi pemerintah ini dalam menjalankan kegiatan negara, tentu nggak akan lepas dari kegiatan perdata. Contohnya, misalnya apa? Tender. Di Jakarta misalnya, ini ada pembangunan jembatan. Nggak mungkin pemerintah membuat apa BUMN sendiri untuk membuat ini asalnya nggak mungkin pemerintah yang melaksanakan sendiri. Mesti juga membutuhkan tenaga-tenaga swasta. Otomatis ketika mereka harus meminta tenaga swasta, ada perikatan perdata di sini. Inilah material debt di sini. Jadi hubungan perdata antara pemerintah dan pemerintah juga bisa, pemerintah dengan swasta. Pemerintah dengan swasta seperti itu. Terakhir, vonis. Vonis itu merupakan tetapan yang digunakan untuk menyebutkan penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan. Ini contohnya ya putusan pengadilan ya, kamu bersalah apa tidak bersalah. Selain itu juga ada yang menurut bentuknya tertulis ataupun tidak tertulis. Rasanya dalam hukum adat juga sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Trubus ya kayaknya. Oke, kira-kira seperti itu. Next. Oke, ini udah kemarin ya kayaknya ya, kita udah bahas. Terus juga ini tentang kerangka peraturan perundang-undangan, pembukaan, batang tubuh, penutup. Nah, contohnya juga udah lihat kan kemarin. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik. Sebelum kita membahas secara lebih dalam mengenai konteksnya, isinya, kita akan bahas dulu nih mengenai apa sih itu legal drafter. Saya sempat berulang kali menyinggung mengenai apa sih itu legal drafting ya. Karena ini memang mata kuliahnya legal drafting, tapi saya juga pernah menyebutkan tentang apa itu legal drafter. Legal drafter itu ya yang membuat legal drafting. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu legal drafter. Sebentar. Satu hal yang mungkin teman-teman mahasiswa ini masih belum memahami adalah legal drafter, atau sebenarnya nggak ada istilahnya ya. Nggak ada istilahnya. Konsep negara Indonesia berbeda dengan negara-negara Eropa kebanyakan. Di Indonesia, legal drafter mempunyai istilah, ya ini adalah PFPPP, pejabat fungsional pembuat perancang peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Legal drafter di Indonesia itu merupakan PNS. Oke ya, PNS. Berarti yang bisa buat legal drafting cuma PNS doang dong, Pak? Enggak. Satu hal yang ini kurang dipahami ya. Nah, sambil contoh nih. Jadi legal drafter di Indonesia itu diwadahi oleh KPP PPUI. Komite apa namanya istilahnya? Panjangannya saya lupa. Sebentar. Nah, Komunitas Perhimpunan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Panjang ya? Wow, panjang banget. Kenapa panjang? Oke. Satu hal yang harus kalian ketahui ketika kalian dengar istilah, kok komunitas, Pak? Iya memang.
Karena ini nggak cuma mewadahi para PFPPP ini, tapi juga orang-orang di luar itu. Oke, saya jelaskan dulu. PFPPP ini merupakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Keberadaannya ini diatur dalam Kemenpan nomor 41 garis miring keputusan Empan 12 tahun 2000. Ini terkait jabatan fungsionalnya setahu saya. Ini merupakan posisi pejabat negara. Oke ya. Tapi dalam membuat peraturan perundang-undangan juga dikenal istilah legal drafter yang pada dasarnya nggak diatur dalam undang-undang, yakni yang saya sebut sebagai keanggotaan luar biasa, yakni yang terdiri dari tenaga ahli dan dosen. Oke, ada juga yang keanggotaan kehormatan, yakni tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap hal-hal ini. Satu hal yang menarik di sini adalah apa? Keanggotaan luar biasa ini tidak diatur dalam undang-undang. Yang diatur dan diakui oleh negara adalah PFPPP. Tapi keberadaan tenaga ahli dan dosen di sini tidak bisa terlepaskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena memang tenaga akademik itu tenaga keahlian akademik sangat diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya yakin PFPPP ini memang menguasai dalam pembuatan legal drafting. Tapi kan teori dan mungkin juga penerapannya di masyarakat dosen lebih menguasai tentu. Saya ambil contoh. Dulu saya pernah pengajuan, saya pernah cerita dulu ya, pengajuan undang-undang warisan budaya di mana saya mengajukan rokok kretek sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, di situ PFPP-nya nggak ada. Kenapa? Ya memang karena yang membuat naskah akademik yang untuk diajukan ke rancangan undang-undang warisan kebudayaan itu ya dari kalangan masyarakat sendiri. Dalam hal ini tenaga ahli dan dosen. Oke. Nah, lebih lanjut, dosen itu pada dasarnya ya, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, itu nggak cuma bertugas untuk penelitian dan ini ya ngajar ya, tapi juga pengabdian. Pengabdian ini nggak cuma dalam bentuk misalnya ke masyarakat, penyuluhan dan lain-lain. Salah satu bentuk pengabdian ini bisa berupa dengan apa? Ikut serta dalam usaha membentuk perancangan peraturan perundang-undangan. Itu bentuk pengabdian dosen, diakui dalam undang-undang. Tapi sayangnya tidak secara spesifik, ya, tidak diakui, malah mungkin bisa dibilang ya, tidak secara spesifik kalau saya bilang. Oke, nah itu keanggotaan luar biasa yang diakui hanya PFPPP ya. Oke, seperti itu. Kalau keanggotaan kehormatan ini biasanya untuk kasus-kasus tertentu, orang-orang yang memiliki memang nama yang luar biasa besar, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai tugasnya. Ini saya akan lebih memfokuskan kepada PFPPP, si pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Oke, tugasnya ngapain sih? Saya sebutkan ya, ada cukup banyak. Oke, jadi tugas dari PFPPP ini cukup banyak. Di sini menurut Permenpannya dibagi menjadi 4. Perancang pertama, perancang madya, perancang pertama, muda, madya, dan utama. Ada 4 ya. Ini kalau kalian pernah mungkin dengar dari guru mungkin guru kalian, teman kalian, atau mungkin orang tua kalian, ini dia juga memiliki jenjang jabatan sama dengan saya ya, berarti ada penata muda golongan 3A, 3B itu untuk yang pertama ya. Terus penata muda itu 3C dan 3D. Perancang madya itu 4A, 4B, 4C. Ini udah setara dengan lektor kepala kalau di ya, dunia perdosenan. Kalau perancang utama ini sekelas profesor, dia udah golongan 4D dan E. Sekelas profesor ya. Gajinya tentu luar biasa, wah, seperti itu. Nah, tugasnya ngapain aja sih? Saya nggak akan banyak-banyak membahas, saya hanya akan membahas mengenai yang tugas perancang pertama, yang paling bawah. Tugasnya simpel aja, ini secara garis besar menyangkut mengumpulkan data dan bahan, merumuskan rancangan naskah atau konsep,
menganalisis dan mengolah bahan, mengikuti sidang, atau merekam hasil perundingan. Dan terakhir, menyusun laporan sidang. Nah, untuk yang memang perancang pertama ini yang begitu banyak ya, dia cuma sekedar yang ngurusin tetek bengek, yang kalau saya jabarkan itu bisa ada 40 butir kayaknya. Ada yang mulai dari menyusun data awal dalam melakukan studi kelayakan persiapan, terus kemudian ada menyusun konsep instruksi, menyusun konsep surat edaran, menyusun naskah dasar kontrak nasional, dan juga mungkin kontrak internasional, dan lain-lain. Ada banyak di sini. Nah, jadi tadi yang saya sebutkan itu apa sih? Itu ininya ya, mungkin ada yang ini, kurang mudah ketika saya bilang kontrak. Loh, kok dalam undang-undang ada kata-kata kontrak, Pak? Ya memang, karena undang-undang itu sendiri merupakan sebuah kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah. Seperti itu. Maksudnya gimana? Nah, dalam membuat undang-undang, pemerintah ini nggak bisa langsung dengan serta-merta, kemudian mengeluarkan tiba-tiba bling keluar undang-undang. Nggak bisa seperti itu. Oke. Kenapa? Ya simpel aja karena memang konsep dari pemerintahan demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu, dalam membuat undang-undang harus ada persetujuan dari masyarakat. Ini yang mungkin jarang banyak orang tahu ya. Kita juga punya power di sini untuk mempengaruhi pemerintah membuat undang-undang yang benar. Yang sekarang lagi viral itu ya Omnibus Law ya. Saya sudah pernah beberapa kali membahas bahwa ini undang-undang aneh banget. Karena dalam hitungan beberapa bulan aja udah keluar. Sedangkan undang-undang yang penting macam KUHP butuh puluhan tahun ya. Sampai yang buat itu udah mati semua. Kurang satu. Jangan sampai ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita sedikit membahas lagi hierarkinya. Nah, saya sudah di pertemuan sebelumnya saya sudah sedikit menunjukkan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, teorinya Hans Kelsen ya, Schuffenbauer teori. Nah, kalau secara legal, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu tercatat di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, ada tahun 2000. Nah, hierarki ini mari kita bahas nih. Yang paling tinggi secara bukan ini ya, secara nilai, tapi secara strata hukumnya yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di sini saya kasih X ya. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini pada dasarnya tidak diatur, tidak bisa legal drafter ini ikut di dalamnya. Bisa sih ya, tapi ini sih tetap yang bertugas itu MPR ya. Bisa masuk, cuman yang memutuskan itu MPR ya. Legal drafter itu cuman PFPPP itu cuman ini ya, sekedar tenaga kerjanya ya. Tapi yang memutuskan adalah MPR. Nah, next adalah kitab MPR. Ketetapan MPR, di sini juga yang membuat MPR, fungsi dari PFPPP kurang begitu ini, karena memang itu tugas MPR. Nah, di sini PFPPP ini memiliki kekuatan yang besar banget pada pembuatan undang-undang. Oke, pembuatan undang-undang seperti yang kita ketahui itu merupakan hasil pemikiran antara presiden dengan anggota DPR. Tapi dalam pelaksanaannya, di sini tenaga tenaga yang digunakan adalah dari PFPPP. Mereka merupakan orang yang bekerja di belakang layar untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ini diharapkan masyarakat. Nah, dalam pembentukannya jelas PFPPP nggak bisa sendiri. Mereka juga membutuhkan ngundang para ahli-ahli. Dalam hal ini mungkin dosen, mungkin tenaga ahli, dan lain-lain. Kalau Perpu itu apa? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Saya rasa ini dalam HTM juga udah pernah saya jelaskan. Perpu ini merupakan undang-undang yang darurat ya, sekali lagi. Ini yang buat presiden dalam keadaan genting.
perannya ada nggak sih ini PFPP di sini? Ada, cuman yang tetap yang memiliki power di sini ya presiden. Sifatnya memang darurat soalnya ya. Next, ada PP. PP kok saya cek X ya Pak? Kenapa ya? Oke, jadi pada dasarnya memang kalau PFPP juga memiliki peran dalam PP, membuat peraturan perundang-undangan. Tapi di sini saya X kenapa? Karena memang perannya nggak begitu besar, lebih ke arah karena memang PP itu merupakan peraturan pelaksanaan, kok saya bilang. Dia ini merupakan turunan dari undang-undang, bukan ini ya, Perpu ya. Kalau Perpu mah ini ya, dia cuma setahun doang ya, setelah itu harus ditentukan ini mau dibatalkan atau jadi undang-undang, seperti itu. Kalau PP, dia merupakan lebih ke arah peraturan pelaksanaan. Di sini peran PFPP nggak perlu ribet-ribet ya, nggak seperti sebelumnya di mana dia harus ngundang dosen, terus stakeholder, terus kemudian merumuskan sidang dan lain-lain. Di sini nggak. Dia cuma sekedar mengejawantahkan kepentingan yang ada di undang-undang. Seperti itu. Tapi dalam satu keadaan tertentu di mana pengejawantahan dari undang-undang tadi memerlukan ahli yang di bidang tadi, PFPP bisa mengadakan sidang, undang para ahli, seperti itu. Oke, itu PP. Next, Perpres, peraturan presiden. Nggak perlu saya bahas lagi, ini merupakan kewenangannya presiden. Mungkin PFPP bisa masuk di sini, tapi saya rasa nggak begitu penting ya. Itu Perpres. Nah, PFPP paling banyak bekerja di bidang perda. Kenapa? Berbeda dengan undang-undang yang ini ya, kayak Stephen Bau kan seperti ini ya, piramida mengerucut di atas. Perda ini luar biasa banyak. Di sini peran PFPP sangat besar, ya. PFPP sangat besar. Jadi misalnya PFPP ini nyusun misalnya ini Pak Ganjar nyusun perda, PFPP-nya dari bidang provinsi ikut campur di sini, yang mungkin kayak tenaga kerasnya ya yang buat, seperti itu. Demikian pula dengan perda kabupaten atau kota, PPP juga punya peran di sini, seperti itu ya. Oh iya, saya lupa menjelaskan, untuk PFPPP, pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, ini merupakan unsur pemerintah, maka penempatannya tentu, misalnya perda provinsi, dia penempatannya di ini kantor provinsi. Perda kabupaten atau kota, kantor kabupaten, kantor kota, ya, pegawai kota, pegawai provinsi berarti ya. Kalau untuk undang-undang, berarti dia di mana? Dia ada di DPR. Asik kan? Dia ada di bawah anggota DPR setahu saya. Karena coba saya ini ya, saya cek lagi, tapi setahu saya ada di bawah anggota DPR. Seperti itu. Nah, itu sekilas mengenai hierarkinya. Oke. Ini yang sudah kita bahas kemarin terkait pembuatan peraturan perundang-undangan. Judulnya kayak gimana? Definisinya harus singkat, jelas, dan mencerminkan hal-hal yang ingin ditetapkan. Ada jenis nomor putusan tahunnya kapan, terus tanpa ada tanda baca. Contohnya seperti ini. Oke. Terus ada juga jabatannya yang mengesahkan keputusannya juga ada. Terus pembukaan, ini ada jabatan pembuat keputusan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi misalnya. Ada tanda komanya ya di sini. Terus ada considerance, kemarin ada tugasnya kan. Kalian pada jawab semua, pada bingung juga saya lihat. Ini definisinya dari considerance. Ini lebih ke arah uraian singkat mengenai pokok-pokok pemikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan seperti itu. Nah, next pembukaan udah, sekarang considerance. Ini lanjut ya. Considerance ini ada yang alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis itu secara ini, filosofis, filsafat hukum nanti kalian akan jelaskan lebih lanjut. Sosiologis ini yang tentang secara sosial kemasyarakatan,
yuridis ini untuk menjamin kepastian dan supremasi hukum dan lain-lain. Oke, ini sudah kita bahas kemarin. Ini considerance ya. Terus dasar hukum juga kemarin sudah kita bahas. Saya rasa cukup sederhana aja. Ini sekali lagi yang menjadi dasar dari pengesahan undang-undang ini, peraturan perundang-undangan ini. Jadi kalau dalam buat peraturan perundang-undangan itu harus ada dasarnya. Oke. Nah, terus ini diktum ya. Diktum itu pembukaan. Terdiri dari kata memutuskan, kata atau menetapkan, dan nama keputusan. Ya. Ini ada memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi bla 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 bla. Nah, sekarang kita bicara mengenai batang tubuh. Ini yang paling vital di sini. Batang tubuh ini terdiri dari materi pokok dan ketentuan penutup. Nah, materi pokok ini yang paling banyak kita bahas ya. Hari ini kita mungkin akan bahas secara banyak. Oke, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa hari ini mata kuliahnya berbobot 2 pertemuan. Artinya apa? Minggu depan kosong. Maka dari itu, curahkan segala pikiran kalian pada pertemuan hari ini. Pusing-pusing sekalian, karena akan saya berikan 2 pertanyaan. Jadi selamat menjawab ya. Oke. Oke, ini batang tubuh ini nih. Nah, ini batang tubuhnya, terus saat mulai berkeputusan. Nah, sekarang kita bahas nih. Unsur-unsur apa saja sih yang ada dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan? Oke. Jadi pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu ya, pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu menganut berbagai macam hal ya. Tapi ada unsur-unsur di sini yang tidak bisa terlewatkan ya. Nah, unsur-unsur ini salah satu dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah gibot atau perintah. Ini adalah kewajiban umum untuk melaksanakan sesuatu. Ada juga yang berupa larangan, kewajiban umum tidak melakukan sesuatu. Verboden ya dalam bahasa Belanda. Gebot itu kewajiban untuk melakukan sesuatu. Kamu sebagai warga negara wajib membayar pajak. Itu gebot. Verbot, kamu sebagai warga negara tidak boleh dilarang ya karena ini tidak boleh dilarang menyelewengkan pajak, melakukan korupsi dan lain-lain. Itu verbot. Ada lagi freestyling. Ini adalah dispensasi. Jadi apa sih dispensasi? Nah, dispensasi itu sudah saya bilang tadi, pembolehan atau verlof khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. Ini sekali lagi memiliki kemiripan dengan asas Fraser-Mason atau diskresi, pembebasan ya. Jadi ini tergantung interpretasi dari pejabat yang diharuskan untuk menerapkan undang-undang ini, peraturan undang-undangan ini. Misalnya, tadi saya umpamakan ada peraturan pegawai boleh pegawai itu kerjanya 5 hari selama total 30 jam. Nah, dia ngelembur terus, kecapean, diperbolehkan pulang sama atasannya. Ya. Kenapa? Karena setelah dia hitung, karena dia ngelembur itu jumlah jam kerjanya dia melebihi dari yang ditetapkan. Artinya dia boleh pulang, seperti itu. Misalnya seperti itu. Itu freestyling. Ada lagi toasttaming. Nah, ini adalah permisi. Ini adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Bedanya apa? Oke, freestyling tadi itu sebenarnya hal yang diharuskan, tapi tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, kalau ini Fraser-Mason yang membolehkan melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak boleh. Apa itu? Oke, saya ambil contoh. Ada yang tahu kasusnya Ahok nggak?
dulu? RS sumber waras. Ada yang tahu? Nah, RS sumber waras ini memang menjadi sebuah pokok permasalahan. Kenapa? Karena waktu itu apa namanya? Jadi waktu itu kok pengetahuan saya setelah saya baca duduk kasusnya, RS sumber waras ini didirikan awalnya di daerah yang memiliki tanah apa ya? Tanah yang kurang cocok untuk rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian ada tawaran nih untuk apa namanya? Pindah tukar guling ke tempat lain ya, yang secara apa namanya? Yang secara tempat lebih bagus dan lebih strategis. Ahok melakukannya. Padahal secara apa legal tukar guling dalam apa namanya peraturan negara tidak diperbolehkan tanpa alasan yang jelas. Akhirnya apa? Hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Muncullah apa namanya kayak semacam sumir ya. Ketentuannya sendiri nggak jelas pada dasarnya. Makanya waktu itu sempat menjadi kisruh apa namanya permasalahannya RS sumber waras. Jadi pada dasarnya ini misalnya tanahnya yang dipakai Ahok awalnya harganya cuma 18 miliar. Saya lupa nominalnya berapa. Harganya cuma 18 miliar. Terus setelah pindah tempat, tanah yang dibeli dengan harga yang sama itu ternyata setelah melalui sistem assessment memiliki nilai value yang lebih tinggi daripada tanah yang lama. Ini malah menjadi masalah. Unik kan? Jadi dalam sistem kalian mungkin agak sedikit menyambung dengan hukum keuangan dan perizinan. Jadi pada dasarnya kalau dalam sistem sistem APBN dan APBD, ketika sudah ada rencana itu diusahakan rencana itu terrealisasi. Di sini yang menjadi pokok permasalahan. Kenapa? Ya ketika ternyata nih misalnya APBN direncanakan 20 triliun, ternyata bisa selesai cuma dengan modal 18 triliun. 2 triliun dikemanain? Ya udah diebret-ebret. Dipakai untuk proyek-proyek yang gimana caranya supaya terkesan ini udah terserap dengan baik. Itulah yang menjadi permasalahan. Kenapa keuangan negara kita masih kurang bagus? Karena kita masih belum ada sistem pengembalian keuangan negara yang tidak sesuai dengan ini rancangan. Atau malah mungkin bisa dibilang bahwa rancangan APBN kita atau mungkin APBD itu tidak profesional, bahkan kenapa bisa nggak sesuai seperti itu. Contohnya mungkin di sini teman-teman udah pada lihat ya, yang paling sering kelihatan kalau kalian ke daerah Pantura ada istilah yang dikenal erat ya dengan anak-anak mungkin yang ada di ini ya Jepara ya. Nah, ada istilah yang sering didengerin sama orang-orang yang sering lewat Pantura. Pantura itu proyek abadi. Kenapa? Nah, iyalah, bahwa bangun kok urung barbar nganti ping tahun. Yaitu karena kelemahannya tadi. Nah, timing ini pada dasarnya itu memperbolehkan untuk tidak seperti itu. Tapi pada dasarnya ini konsep yang bagus ini di peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum ditetapkan dengan baik. Ya, dananya pemerintah daerah udah ini over, terus bingung diserap di mana lagi, dipakai untuk bangun jalan Pantura. Dibangun, terus dibangun lagi, rak barbar. Itu kayaknya udah menghabiskan dana berapa triliun tuh, saya nggak tahu. Itu timing. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama, pertanyaan pertama nih, pada hari ini ya, pertanyaan saya sederhana aja. Coba sebutkan, coba berikan saya contoh gebot, verbot, freestyling, dan toastemming. Udah nggak? Oke. Jadi saya minta kalian cari peraturan perundang-undangan. Saya nggak peduli itu mau yang ada di Undang-Undang Dasar, TAP MPR, yang mungkin ada di TAP MPR ya, Undang-Undang, PP, Perpres, Perda, Provinsi atau Kabupaten Kota yang memiliki unsur yang namanya gebot dan juga verbot.
Terus juga freestyling kayak gimana. Kalau freestyling dan toastemming ini agak sulit, maka saya minta kalian untuk memberikan saya contoh kasusnya freestyling dan toastemming. Oke, contoh freestyling dan toastemming. Nah, verbot, freestyling, toastemming, 4 ya berarti. Itu kalian jawab, nanti nggak usah ribet-ribet, cukup diketikkan saja di Google Form yang sudah disediakan. Dan ingat, untuk gebot dan verbot, tuliskan dengan detail peraturan perundang-undangannya, mungkin undang-undang apa misalnya, terus pasal undang-undang apa, pasal apa tentang apa, terus pasal berapa. Nah, itu itu aja ya. Undang-undang namanya, judulnya apa, pasal berapa. Gebot dan verbot. Freestyling dan toastemming silakan cari. Oh ya, sedikit ini aja, kredit. Ini teorinya Brookings. Nah, next, ini melanjutkan yang tadi. Jadi pada dasarnya ya, peraturan perundang-undangan itu dalam segi isi misalnya, itu tidak boleh dua hal. Ini saya nggak akan bahas yang lainnya dulu, saya bahas dua ini dulu. Yang pertama adalah, peraturan perundang-undangan itu nggak boleh pertama over authority. Apa itu? Nah, contoh over authority itu merupakan satu kondisi di mana peraturan perundang-undangan tadi itu mengatur sesuatu yang sebenarnya udah bukan kewenangannya lagi. Malah mungkin bisa dibilang maka saya gambarkan seperti ini. Over authority itu di mana aturan yang ada di bawah gini, itu mengatur hal yang harusnya diatur di atasnya. Contohnya, dalam PP misalnya. PP itu kan peraturan pelaksanaan yang merupakan kayak kepanjangan tangan dari undang-undang. Nah, saya ambil contoh, Undang-Undang Kesehatan tahun 2002 yang diturunkan di PP 109 tahun 2012 tentang tembakau kayaknya, produk-produk tembakau. Nah, itu kan Undang-Undang Kesehatan mengatur mengenai tembakau kesehatan ya, di mana salah satu pasalnya mengatakan bahwa tembakau itu merupakan zat-zat yang peredarannya harus dibatasi oleh negara, seperti itu. Tapi dalam PP 109 tahun 2012 ini pelaksanaannya malah justru sebaliknya. Dia mengatur hal yang malah harusnya diatur dalam undang-undang penyiaran. Mungkin yang teman-teman udah pada tahu, kalau ingat di TV masih kaget ya, udah tahu ya. Di TV itu mulai dari tahun 70 atau 80-an ya tepatnya, udah lama sebenarnya sih, iklan yang berhubungan dengan rokok itu selalu nggak nyambung, yang nggak hubungin dengan rokok. Ya, tapi inilah rada-rada nyindir nyenggol dikit. Misalnya, rokok itu identik dengan cowok maco. Makanya dalam iklan-iklan rokok itu selalu digambarkan ini cowok maco banget nih, yang suka hidup sesuai dengan gayanya sendiri misalnya, seperti itu. Itu contohnya. Nah, itu tuh dalam PP ini mengatur bahwa rokok itu nggak boleh ditayangin di TV. Kalau mau silakan, tapi nggak boleh menunjukkan produknya sama sekali. Oke, memang itu perlu, tapi pada dasarnya jangan diatur dalam PP. PP itu merupakan peraturan pelaksanaan. Harusnya ini diatur dalam Undang-Undang Siaran, Undang-Undang Penyiaran Publik, bukan di PP. Ini saya bilang sebagai aturan yang over authority. Ya, kasarannya kayak anak ngelangkai bapak seperti itu. Itu over authority. Ini PP kok malah ngelangkai ini bapaknya undang-undang, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, selain itu ada juga peraturan perundang-undangan yang saling bersinggungan satu sama lain, yang saya gambarkan seperti ini ya. Ini ilustrasinya, bersinggungan satu sama lain. Ini istilahnya adalah overlap. Saling overlap ya. Jadi suatu kondisi di mana
peraturan perundang-undangan ini nih saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya nih, undang-undang A ngomongnya A, ya, tapi undang-undang B ngomongnya B. Saya ini seperti itulah. Jadi undang-undang A dan B ini mengatur hal yang sama, tapi bertentangan. Seperti itu. Undang-undang A ngatur tentang satu, yang harus satu. Undang-undang B mengatur tentang satu, yang harus nomor 2. Karena seperti itu ya. Intinya inilah, mengatur hal yang sama, tapi bertentangan. Sehingga menimbulkan kisruh. Dan kemudian juga ujung-ujungnya masyarakat dalam hal ini bingung jadinya, mau ngikut yang mana. Overlap bisa terjadi nggak? Bisa. Ini kalau saya bilang merupakan salah satu perwujudan dari ketidakkompetenan legal drafter yang buat. Makanya, jadi dalam membuat peraturan perundang-undangan, legal drafter itu harus membuat kayak semacam ring-ringan dulu. Jangan sampai dia over authority, jangan sampai dia overlap. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, simpel aja, bisa dibahas kan. Pertanyaan yang kedua adalah saya minta tolong untuk teman-teman mahasiswa sekalian, silahkan cari apa contoh undang-undang ya, saya nggak usah ngambil yang lain, contoh undang-undang yang overlap satu sama lain. Silahkan dicari. Jadi saya minta nih di pertanyaan kedua ini kalian tuliskan, oke Pak, undang-undang ini overlap sama undang-undang ini. Jelaskan juga overlapnya di mana. Iya Pak, undang-undang ini pasal ini bahas kalau misalnya kencing harus gini. Tapi dalam undang-undang yang satunya bahas kalau kencing tuh nggak boleh kayak gitu. Bertentangan kan? Nah, silahkan cari, terus kemudian kalian upload di Google Form yang tersedia. Dua pertanyaan ini menurut saya memang levelnya cukup tinggi, makanya saya minta ketika kalian nanti bingung terkait dua pertanyaan yang saya ajukan pada pertemuan hari ini yang bobotnya 2 pertemuan, ketika kalian bingung silahkan jangan ragu, tanyakan di WhatsApp web, dalam arti diskusikan. Misalnya kalian menemukan nih, Pak, kalau ini gimana sih? Kita diskusikan. Oke ya. Jadi di sini saya minta supaya apa? Kelas itu aktif ya. Saya melihat kayaknya kita cuman satu arah tok. Makanya hari ini pertanyaannya akan saya buat lebih sulit. Kenapa? Supaya nanti teman-teman ini mau nanya di grup, mau diskusi dengan teman-teman yang lain, terus juga mengkonsultasikan dengan saya. Jawaban ini benar nggak sih Pak? Seperti itu. Supaya nanti di grup WhatsApp ini bisa lebih hidup, kerasa kayak kuliah asli. Saya tahu kalau misalnya teman-teman ini selama perkuliahan udah hampir ini ya 6 bulan lebih, kita merasakan perkuliahan dengan cara daring ini bosen. Bener, saya udah jujur aja saya sebagai seorang dosen aja bosen dengan hal ini. Tapi mau nggak mau, karena sekarang ini memang sedang COVID ya, COVID-19 ini memang cukup mematikan ya, saya bilang. Banyak yang bilang ini nggak mematikan, nggak bahaya dan lain-lain, tapi saya bilang bahwa ini mematikan. Hati-hati. Nah, makanya kita harus masih bisa, saya minta untuk teman-teman sekalian untuk bisa berlapang dada, masih berkuliah dengan metode seperti ini nggak apa-apa, tapi yang penting ilmunya tetap masuk. Maka dari itu inilah merupakan komitmen saya dalam pertemuan hari ini. Oke, jadi jangan ragu, tanyakan pada grup WhatsApp, waktu kalian 24 jam, dari 9-10 hari Senin sampai 9-10 hari Selasa. 24 jam itu waktu yang cukup banyak, jadi manfaatkanlah dengan diskusi di WhatsApp grup, browsing-browsing, cari-cari info-info, untuk kemudian menjawabnya pada ini, Google Form yang telah disediakan. Oke, saya rasa hanya seperti itu saja untuk perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan teknis atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan, dan saya tunggu feedback dari kalian.
Selamat aktif di WhatsApp grup dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Saya rasa sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.